laki-laki yang terus berjamaah ke masjid itu, wa man yu'adzim sya'airallah, siapa yang memuliakan, mengagungkan syiar-syiar Allah, diantaranya melangkahkan kaki berjamaah ke masjid, itu juga bagian fa inna min taqwal qulub, termasuk di hatinya mesti ada ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad, khatamul anbiya wa imamul muttaqin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma allimna wanfa'na bima tu'allimuna waj'alna minar rasyidin wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma taqabbal minna salihah a'malina. Yaqulu tabarakallahu azza wa jal, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahidu fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Para bapak, para ibu, saudara sekalian, jamaah salat subuh a'azakumullah. Salah satu dari alat peraga, wasailul idah, yang Allah tampakkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar tersampaikan kepada umatnya, kepada manusia secara umum, kemudian ahlul iman ketika beliau mi'raj, adalah imra'atun ajuz lakinna indaha zinah. Imra'atun ajuz lakin indaha zinah. Satu alat peraga yang sangat membantu orang mudah memahami sebuah pelajaran yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah ketika itu saat beliau mi'raj. Berbagai pelajaran-pelajaran di dalam syariat, di antaranya Nabi ditampakkan ada imra'ah, perempuan, ajuzun, perempuan yang sudah sepuh, perempuan yang sudah tua. Tapi anehnya, lakinna indaha zinah, ada padanya hiasan. Perempuan sudah sepuh, tua bangka, tapi pada dirinya penuh hiasan yang sangat menarik bagi laki-laki yang memandangnya. Man haula'i ya Jibril, siapakah itu wahai Jibril? Malaikat Jibril menjawab kepada Rasulullah, itulah amthalud dunya, itu permisalan dunia. Imra'atun ajuz,
sudah tua bangka, sebentar lagi mati, tapi padanya penuh hiasan, banyak hiasan, sedap, dipandang itu terasa hijau dan sedap, menarik, manisnya juga kayak gula dunia. Nah, disitulah menjadi pelajaran masing-masing kita agar ujian ini sebenarnya ujian ketika para aktivis, orang ala kulli man ya'malil Islam, bagi aktivis yang pengen bergerak untuk penegakan syariat Islam, ada pada dunia-dunia ini ujian-ujian yang tipenya kalau di dalam surat Al-Maidah itu tingkatannya bukan pertama. Ada yang lebih dahsyat lagi, ujian yang berat itu ketika dia istiqomah di dalam Islam dan berkontribusi untuk Islam, sifat khauf, rasa takut, maka jangan sampai bocor keberpihakan. Rasa takut di hati kita mesti lurus mengalir hanya kepada Allah. Kalau itu sudah kokoh, resiko ditangkap, resiko dimasukkan kelompok-kelompok radikal itu tidak bergeming demi membawa kebenaran dan kejujuran Islam dan negeri yang kita cintai. Itu rasa takut. Nah, kalau tidak begitu, ujiannya ketika rasa takut kepada musuh Allah, berarti orang kafir ini tidak bocor, dia tegar, karena hidupku, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, semuanya miliknya Allah, hidup mati semua ini miliknya Allah. Kalau apa yang sudah dicakna Allah, saya tidak ada rasa takut. Kalau itu sudah lulus, nanti urusan dunia lebih mudah lagi. Walaupun itu juga satu sisi disebutkan setelah fala takhafuhum, jangan kamu takut kepada mereka. Itu berarti rasa takut itu bagian daripada sebuah ujian tersendiri di dunia. Kemudian nanti pernak-pernik dunia, manisnya gula dunia, dirayu, diiming-iming urusan pernak-pernik dunia. Kalau rasa takutnya sudah hilang, nanti ujiannya urusan dunia ini. Karena sekali lagi saya ingatkan kepada diri saya, para bapak, saya tidak mensucikan seseorang, tapi kata-kata itu sangat berkesan walaupun sudah berpuluh-puluh tahun yang silam. Mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah dan mudah-mudahan jadi jariyah. Kata-kata beliau ini dari amal jariyah. Orang yang sudah tua di dalam penjara itu, Ustadz Abibi itu senantiasa mengingatkan kepada di sela-sela pengkaderan, pewarisan nilai-nilai perjuangan itu, orang itu mentoknya, siapapun itu mentok berhenti mau berjuang untuk Islam kalau di dalam hatinya sudah ada pamrih dunia. Itu sudah gelap nanti. Orang itu mentoknya berhenti tidak mau berkontribusi untuk tegaknya syariat Islam ketika sudah ada pamrih nilai-nilai dunia. Itu sudah mentok, berhenti tidak mau berjuang dalam bentuk apapun perjuangannya. Kalau dia guru, sudah pamrihnya kesolan itu kerja, tidak ada nilai mewariskan nilai-nilai perjuangan ruh yang akan saya rembeskan kepada murid saya. Kalau dia ke kantor, tidak ada ruh, ini bagian dari amanah yang harus aku jaga, dan lewat ini aku bisa mempengaruhi lingkungan, di mana lingkungan itu agar taat kepada Allah. Itu hilang karena sudah ada dunia. Apalagi terus pekerjaan yang lebih besar yang harus kita siapkan, yang dimobilisasi oleh MUI itu, kita akan iskariman au mutsahidan. Itu lebih berat lagi. Pengen hidup mulia, iskariman itu, hiduplah mulia itu hidup ketika syariat Islam tegak. Bukan semua ajaran komunis itu bukan karena makan uang dunia.
makan uang panasnya dari Cina, misalkan gitu. Hidup mulia itu di atas syariat Islam, dan itu tidak terbantahkan. Negeri yang kita cintai ini berdarah-darah kaum muslimin, orang-orang soleh, para bapak-bapak kaum musliman umat Islam. Itu mulia. Kalau tidak iskariman, hidup mulia di atas syariat Islam, hidup ini akan mulia ketika dipenuhi untuk membela Islam. Hanya dua itu. Nah itu ujiannya itu tadi, rasa takut. Kalau rasa takut kepada musuh Allah itu sudah hilang, nanti pernak-pernik urusan dunia. Nah, makanya mari kita asah dua hal itu, karena Allah sebutkan mentoknya setiap orang nanti ketika berhenti, sekurang-kurangnya kalau kita yang ada di tepian dari simbol dan pusaran kebijakan Sunda Kelapa, Raja Fatahillah yang saat itu raja umat Islam, yang para ilmuwan sejarawan pun mengabadikan ketika memerdekakan Sunda Kelapa atau Jayakarta itu, orang-orang ahli sejarawan Arab pun mengabadikan di dalam bukunya. Kita malah tidak tahu, walaupun kita di tepian dari simbol dan kebijakan yang sifatnya global, tapi keberpihakan hati itu yang sangat-sangat penting. Keberpihakan hati, karena berpihak, rasa simpati, empati itu urusannya kaitan dengan amalan hati kita. Berpihak kepada al-haq, kebenaran, atau berpihak kepada kezaliman dan kekafiran, ini sangat menentukan surga neraka kita. Karena itu dasar-dasar iman. Kalau dalam tauhid disebut al-wala wal bara'. Siapa yang harus kita loyali, siapa yang harus kita benci dan kita musuhi, itu minimal di dalam hati begitu. Walaupun kita tidak ya kita di tempat yang jauh dari simbol-simbol pusaran kebijakan yang sifatnya global dan aksi secara real, minimal hati kita doa berpihak kepada kebenaran dan kebijakan di atas ketaatan untuk tegaknya syariat Islam. Nah begitulah dua perkara para bapak kami ingatkan di majelis ini, rasa khauf. Kemudian kalau itu takut itu sudah hilang, artinya sudah mengalir kepada Allah, diarahkan kepada Allah, tidak bocor kepada orang kafir, tidak bocor kepada makhluk-makhluk Allah. Rasa takut itu dia lurus. Kalau ini sudah apa yang dikatakan Allah, tidak ada rasa yang saya takuti. Nanti ujian yang nomor 2 adalah ini tadi, disebutkan wasailul idah di dalam alat peraga ketika Nabi Mi'raj tadi. Makanya hal ini terus kita asah, bukan perkara baru, hanya terus kita sadarkan agar kita tidak lalai. Lalai itu tahu, sudah tahu tapi lupa. Nah, orang sudah lalai itu kadang tidak sadar. Kalau salah tidak ngaku salah karena lalai. Makanya siklusnya ini Allah ulang di beberapa ayat, diulang lagi termasuk di dalam ayat yang ke-20 surat Al-Hadid. Ini siklus, kalau kita bahasakan tadabbur kita itu siklus. I'lamu, wahai seluruh manusia, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ini tipikal dunia. Ketahuilah wahai manusia semuanya, annama, hanya saja, tidak lain dan tidak bukan, itu hanya saja, itu adatul hasyr, pembatas. Yohamung iku, tidak ada yang lain. Kehidupan dunia ini tidak lain tidak bukan, hanyalah sifatnya la'ibun, main-main, walahwun, senda gurau, wazinatun, penuh hiasan, berhias. Sebentar lagi keluar keringatnya, disapu bersihnya kayak apa, mesti sebentar lagi ada debunya. Watafakhurun bainakum, saling berbangga antara satu orang yang lain. Watakathurun, takasur, berlomba-lomba untuk saling banyak-banyakan harta, anak,
jabatan itu yang dibanggakan, simbol-simbol itu. Nah, ini semua watak dunia. Ada hal yang menarik. Kenapa kata-kata la'ibun didahulukan daripada lahwun? La'ibun wa lahwun, bukan lahwun wa la'ibun. Main-main, lahwun, senda gurau. Main-main itu identik namanya anak-anak. Ketika sudah masa balik, masa dewasa, bukan main lagi tapi lahwun, senda gurau. Hakikat senda gurau itu sesuatu membuat lalai kepada Allah dan akhirat. Apapun kegiatan yang diarahkan bukan untuk Allah dan akhirat, kami ulang, apapun kegiatan, apapun aktivitas, apapun perbuatan yang tidak ditujukan untuk Allah dan akhirat, atau bahasa fikihnya amal soleh, itu masuk kepada la'ibun walahwun, masuk kepada kriteria main-main atau sesuatu yang melalaikan. Senda gurau, melalaikan. Main-main, permainan itu enggak langgeng, namanya permainan nanti juga sebentar. Itu tabiat dunia. Nah, oleh karena itu antitesa agar kita tidak jatuh detik-detik waktu kita kepada perkara-perkara seperti ini, mesti kita hadirkan apapun kegiatan kita, aktivitas kita, hendaklah terus membiasakan kita arahkan untuk Allah dan untuk akhirat. Itu yang menjadikan kita selamat, tidak main-main, tidak senda gurau, tidak main-main. Kegiatan yang diarahkan, pekerjaan yang diarahkan, walaupun seolah-olah pekerjaannya pekerjaan dunia, kerja, mengkais uang, berangkat pagi, pulang pagi, berjuang untuk waktu, hanya untuk mendapatkan sesuap nasi, tidak apa-apa. Tapi hatinya ini untuk akhirat, karena profesi dan pekerjaannya itu sepanjang dibenarkan oleh syariat, kemudian tidak bertentangan dengan syariat, benar, sudah karena Allah, walaupun bekerja di pasar, itu nilainya ibadah. Yang ngeri itu kan begini, seolah-olah amal perbuatannya akhirat. Sambung ya, amalannya akhirat. Tapi di hati dia itu untuk pamrih mendapatkan dunia dan pencitraan di publiknya, itu jaga image di masyarakatnya agar dia didengar orang atau dilihat oleh orang seolah-olah beramal akhirat, tapi hati dia untuk mendapatkan dunia biar dihargai oleh manusia di dunia. Itu kan ngeri, seolah-olah amalannya akhirat, membangun lembaga-lembaga sosial, membangun lembaga-lembaga tahfidz, membangun lembaga ini dan itu, ataupun menyumbang ini dan itu, seolah-olah amalan sosial dan akhirat, hati dia ada interest dunia. Itu lebih bahaya. Nah, itu yang kami maksudkan, apapun pekerjaan dan perbuatan, selama itu diarahkan untuk Allah dan akhirat, tidak masuk main-main atau senda gurau. Tidak termasuk itu. Tetap dibenarkan. Karena pahaman ibadah kita seperti itu. Ibadah tidak hanya seperti orang sekuler, hanya di atas sajadah kalau di rumah, di dalam masjid kita ini ibadah, kemudian kita pakai sandal berjalan di halaman masjid, berjalan di jalan raya pakai sepeda motor, bukan ibadah. Tidak. Semua rangkaian aktivitas hidup kita selama diarahkan untuk akhirat dan Allah, itu ibadah. Nah, agar tidak jatuh kepada la'ibun walahun, wazinatun wa tafakhurun bainakum, penuh sesuatu yang memikat, menggoda, saling berbangga-bangga antara satu dengan yang lain, berlomba untuk paling banyak-banyakan harta, banyak anaknya, itu yang dibanggakan, banyak ini dan itunya. Itu tabiat dunia. Makanya Allah sifatkan siklusnya kamatsali ghaithin a'jabal kufar nabatuhu, seperti seseorang yang
takjub petani yang menanam sayur-sayuran, dari biji-bijian ditanam, tumbuh hijau, kemudian sedap dipandang. Misalkan tembakau juga ditanam, jadi bibit tembakau itu disirami setiap pagi, disirami setiap sore, tumbuh jadi hijau, sedap dipandang oleh orang yang menanamnya, sedap dipandang oleh orang yang setiap lewat tahu tumbuhan itu segar sekali. Apa setelah itu? Siklus berikutnya, tsumma yahiju fatarahu musfarra. Setelah sedap dan hijau daun-daunan itu tadi, sebentar lagi akan menguning. Fatarahu musfarra, kamu lihat akan menguning. Setelah menguning, tsumma yakunu khutama. Setelah menguning, layu, kemudian kering. Setelah kering, jatuh jadi sampah. Itu siklus yang harus kita hadirkan. Baik itu tumbuhan seperti tadi, atau kalau meminjam istilah yang kami tentu dari sisi bahasa, Dahlan Iskan itu membuat redaksi yang sangat menyentuh ketika beliau dicangkok jantungnya ke Tiongkok itu. Lah iya, menceritakan artinya masa kelam, masa mudanya yang payah itu beliau tulis di bukunya itu gini. Ketika muda, saat saya masih muda, saya menghabiskan dan berjuang untuk mencari uang, tidak memperhatikan kesehatan. Giliran sudah tua, menghabiskan uang untuk merawat kesehatan. Ini siklus kan, masa muda dia berjuang untuk mengumpulkan uang, berangkat pagi pulang pagi, sudah tidak diperhitungkan kesehatan. Giliran sudah umur tua, dihabiskan uang karena harus berobat ke Tiongkok untuk jantungnya, harus ganti, dicangkok, menghabiskan uang untuk merawat kesehatan. Siklus manusia itu begitu. Ketika masa sempitnya, dia makan itu sudah nggak ada pantangan, menu apapun selera dan semangat. Giliran sudah mapan ekonominya, membeli makanan apapun kesampean, membeli menu apapun bisa, sudah mapan dan uangnya banyak. Tapi demi kesehatan terkadang juga dia harus terhalang, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Siklus manusia. Makanya sangat bagi seseorang yang sudah menghadirkan seperti itu, momen-momen ketika dia harus berbuat kebaikan, peluang itu tidak diambil. Nas'alullah al-afiyah. Na'udzubillah min dzalik. Akhir kesudahan ayat itu padahal wafil akhirah, di akhirat itu hanya ada dua, adzabun syadid, neraka, magfiratun minallah, ampunan dari Allah, berarti surga. Muaranya hanya dua itu bukan perkara baru. Makanya para bapak, para ibu, mari tadzkirah dari Allah yang ditampakkan kepada Nabi kita ketika Mi'raj. Ada wanita simbol daripada dunia, wanita yang sudah sepuh tapi padanya ada hiasan yang sangat menarik dan memikat. Itu cukuplah bagi kita jadi pelajaran bahwa ujian yang kedua setelah rasa takut ini kita lulus. Tidak takut jabatan saya dicopot, tidak takut saya ditangkap, tidak takut bahkan sampai dieksekusi. Paling banter mati. Lah kalau mati sudah karena Allah dan nyawa ini miliknya Allah. Itu lulus, pernik dunia ini nanti tetap juga akan menguji kejujuran seseorang di dalam menapai ihdinas siratal mustaqim, yaitu syariat Islam yang lurus, tol, jalan pintas yang sangat mudah untuk bisa masuk surga lewat Islam ini. Itu yang harus terus kita hadirkan. Kemudian yang paling akhir, sudah waktu mau syuruk, termasuk wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu mesti orang yang hatinya ada ketakwaan. Ketakwaan hatinya mesti ada. Itu kalau ayat kurban itu kan mestinya harusnya hewan kurbannya hewan kurban yang mahal, kemudian tidak cacat, sempurna.
Tapi syiar Allah tidak hanya kurban kan, maksud kami seluruh syiar itu simbol-simbol dan nilai-nilai syariat Islam itu syiar. Dan termasuk syiar yang harian kita tabai itu diantaranya laki-laki yang terus berjamaah ke masjid itu wa man yu'azzim sya'airallah, siapa yang memuliakan, mengagungkan syiar-syiar Allah, diantaranya melangkahkan kaki berjamaah ke masjid, itu juga bagian fa inna min taqwal qulub, termasuk di hatinya mesti ada ketakwaan. Ini kalau saya renung-renungkan, artinya ini pikiran pribadi ya, pikiran pribadi dalam mengunyah-unyah hadis Nabi, benteng yang sangat mudah membantu kita. Jenengan rasakan kalau sampai jebol tidak dapat takbiratul ihramnya imam, dimanapun kita sholat maksud kami, itu cita rasanya lain. Ini syiar yang membantu kita nanti kuat dan tegar, apalagi berpihak hati sekurang-kurangnya ketika urusan syiar Islam bagi kita laki-laki berjamaah itu kedodoran. Kalau kita tegar, insya Allah akan didik, pikiran kita tetap tajam dan jernih lah. Nah kadang yang jadi masalah itu urusan-urusan yang sederhana dan kebutuhan pokok kita harian, jiwa kita ini terabaikan. Coba jenengan setelah lepas Ramadan, ini sudah masuk Dzulqa'dah, 40 hari adakah yang tidak jebol takbiratul ihram imam? Itu ada kepuasan jiwa yang sangat. Itu jenengan hitung-hitunglah, maksud kami 5 waktu itu mumpung kita walaupun sudah sepuh, alhamdulillah, walaupun sudah tua, terus uang kita tidak habis untuk menjaga kesehatan, itu lewat ini. Kalau ini kuat, insya Allah urusan-urusan yang lain itu akan terbantu mudah, terbantu sangat mudah sekali. Syariat itu maksud kami itu karena dicabut baro'atun minan nifaq wa baro'atun minan nar. Garansi dari Rasulullah itu pada dirinya ada syiar Islam, dia ahlul iman, berarti tidak ada pada dirinya sifat munafik. Saya tidak menuduh kamu munafik, itu tidak ada pada dirinya sifat munafik. Nah, beda kan? Kamu munafik memang tidak dibenarkan kayak kemarin. Ada pada diri kamu sifat munafik. Kamu nggak jujur kok. Kamu sholatnya males kok. Kamu sholat jamaah nggak di masjid kok. Ada pada dirinya sifat munafik. Nah ini hilang ketika kita menjaga urusan itu tadi. Kalau tidak demikian, apalagi baro'atun minan nar, dia diselamatkan dari api neraka. Nah mari, ini tidak akan diberikan oleh Allah kecuali orang yang memang dipilih. Kalau dunia semuanya dapat, tapi bisa melazimi takbiratul ihram imam itu sudah mampu di soft tempat sholatnya, syukur-syukur dekat imam, kemudian soft yang pertama sekurang-kurangnya, itu nikmat yang sangat tiada taranya nanti yang akan kita dapatkan di hari kiamat. Itulah Bapak sekalian yang kami ingatkan yang terakhir, karena itu bagian dari syiar Islam kalau hubungannya dengan ayat korban, dan itu harian bagi kita yang mesti harus kita hadirkan, jangan hanya sebatas rutinitas dan seenak kita. Allahu a'lam bishawab. Aku lu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.